terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Yahum, salam. Yang kami hormati Ketua Komisi, Wakil Ketua Komisi, dan bersama seluruh rekan-rekan kami dari Komisi E, Pak Kadis bersama dengan rombongan dari Inspektorat, dan seluruh Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberi waktu untuk bertemu bersama dengan kita di tempat ini. Perlu kami tambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dimas. Sesungguhnya yang calon lokasi pertemuan kita yang kami usulkan ada dua. Salah satunya di Nias Selatan dan Sukma, SMA Sukma. Namun saya bersama dengan Pak Budi mengatakan kalau kita kunjungan di pinggir jalan yang terjangkau dengan kendaraan, kita tidak akan melihat kondisi pendidikan kita yang sebenarnya di Pulau Nias. Kenapa kami pilih Ulu Gawo? Karena kami tahu di salah satu SMK ini menjadi salah satu contoh kondisi SMK atau SMA yang ada di Pulau Nias. Waktu kampanye saja saya tidak pernah sampai di sini. Waktu kampanye. Tapi kenapa kita hadir sekarang di sini? Kita juga ingin melihat sebenarnya apa yang terjadi di sekolah-sekolah kita di seluruh Pulau Nias. Terima kasih kami ucapkan terlebih dahulu kepada rekan-rekan kami yang bersedia berkunjung di tempat di pedalaman ini. Kami mohon maaf sudah membawa rekan-rekan sekalian di sini. Kami tahu di sini ada ayah yang sudah umur 70 lebih, seharusnya tidak wajib beliau datang di tempat yang sangat terpencil ini. Tapi kami menghormati seluruh jerih lelah teman-teman yang mau melihat kondisi kami di Pulau Nias. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya datang atau kami hadir di sini sekitar 3 hari yang lalu, saya buka di Facebook saya, mungkin ada yang Bapak Ibu yang baca. Kami Komisi E mau berkunjung ke Nias. Tolong teman-teman FB untuk memberikan saran atau apapun itu di halaman Facebook kami. Dan luar biasa, ada yang positif dan banyak juga yang negatif. Banyak yang memberikan informasi-informasi yang sesungguhnya pun tidak saya mau buka di sini. Tapi saya ingin memberikan gambaran saja. Sesungguhnya banyak mengeluhkan kondisi pelaksanaan pendidikan kita di Pulau Nias. Dan saya ada yang membuat miris hati saya. Mungkin karena saya pendeta. Bahwa ada sekolah kita di wilayah cabang Dinas Gunung Soli, guru GBD-nya fiktif. Ini perlu saya sampaikan di sini, nanti saya minta ini ditelusuri benar atau tidak. Sampai saya dikirim namanya, bukti tanda tangan gaji bulanannya. Ternyata orangnya tidak pernah hadir aktif. Nah, saya tidak tahu apakah itu mewakili kondisi di SMA, SMK lainnya. Praktik yang seperti itu. Di sini kami bukan ingin mencari kesalahan Bapak Ibu sekalian, kepala-kepala sekolah. Tapi kami hanya ingin Bapak Ibu sekalian jujurlah dalam menjalankan tugas ini. Karena kita diawasi oleh masyarakat. Kami juga diawasi oleh masyarakat untuk mengawasi Bapak Ibu sekalian. Kami sayang sama Bapak Ibu kepala sekolah. Kami tahu segala kesulitan Bapak Ibu dalam dunia pendidikan. Tetapi tidak mungkin kami akan membiarkan hal itu kalau ada bukti-bukti yang disampaikan kepada kami. Ini saya sampaikan juga kepada Bapak dari Inspektorat. Kami pernah dengar Pak, bahwa ada Inspektorat Pusat yang datang ke beberapa sekolah di Pulau Nias, termasuk di sekolah ini. Dan hingga hari ini kami tidak tahu gimana hasilnya.
seperti apa hasil investigasi dari inspektorat itu? Apa benar sekolah-sekolah yang sudah dikunjungi, diinvestigasi itu bermasalah? Kalau belum diumumkan di publik Pak Inspektorat, itu akan menjadi beban dari sekolah itu dan kepala sekolah tersebut. Contohnya di sekolah ini, jadi beban Pak Jebua ini. Kalau tidak diumumkan, diberitahu kepada kami, kepada masyarakat, oh ternyata di sekolah ini tidak ada masalah sesungguhnya. Tapi kalau tidak diumumkan, itu akan jadi tanda tanya besar terus. Kami akan ditagih, Pak gimana hasilnya itu? Jangan-jangan selama ini dalam tanda kutip ada perkalian atau kong kali kong istilahnya antara inspektorat, kepala cabang dinas atau dinas kepada sekolah yang sudah dikunjungi itu. Guru-guru juga di dalam merasa oh jangan-jangan ada masalah. Nah, kenapa sebenarnya saya minta kemarin kepada ketua komisi bawa inspektorat supaya mereka juga ikut menjelaskan kepada kita hasil investigasi, contohnya tidak ada masalah, jelaskan. Jangan tersandera sekolah-sekolah yang sudah dikunjungi itu seakan-akan mereka punya masalah. Dan kalau ditemukan masalah, jujur juga dikatakan supaya publik tahu, supaya kami, tanggung jawab kami yang terus ditanya oleh masyarakat ini bisa kami jelaskan, oh ada masalah. Kalau ada masalah, tindak Pak, jangan dibiarkan. Supaya dunia pendidikan yang selama ini di Pulau Nias ini sangat negatif di mata publik di Sumatera Utara segera dipulihkan. Nah, kenapa kita hadir pada hari ini di sini? Semata-mata saya katakan bukan hanya sekedar mau mencari sebuah kesalahan, tapi kita ingin benar-benar memperbaiki apa yang memang harus kita perbaiki. Yang ketiga, Pak, ini kami tujukan kepada Pak Kadis. Pak Kadis, belakangan ini ada pemilihan anggota pengawas pemilu di kecamatan dan anggota pengawas panitia pemilih kecamatan PPK. Kami dapat laporan banyak dari masyarakat, ternyata dari guru-guru GBD kita dari provinsi banyak yang telah terpilih baik sebagai anggota Panwas kecamatan maupun sebagai anggota PPK kecamatan. Kami dapat beberapa nama dan tentu tidak hanya yang sudah diberikan nama itu kepada kami yang sudah terdaftar menang atau sudah dilantik malah Pak, bukan hanya mengikuti, sudah dilantik mereka. Pertanyaan kami, apakah diperbolehkan guru GBD kita ini yang dari provinsi mempunyai jabatan lain atau pekerjaan lain di Panwas maupun di PPK? Seandainya tidak boleh Pak, atau juga kami minta kerjasama setelah nanti dijelaskan oleh Pak Kepala Dinas, minta nanti kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Kepala Cabang Dinas untuk segera mengevaluasi, memecat mereka, ditarik SK-nya supaya yang lain bisa diberikan kesempatan. Kalau di kabupaten kota Pak Kadis, yang merangkak dari GBD kabupaten kota yang sudah jadi PPK dan Panwas itu langsung dipecat oleh bupati atau wali kota. Nah, saya yakin perilaku aturannya sama ini, tidak berbeda. Ini yang terakhir, saya sampaikan saja informasi yang kami dapatkan. Banyak guru-guru GBD kita dalam pengawasan Bapak Ibu sekalian yang kami dapatkan informasi tidak sungguh-sungguh bekerja melaksanakan tugasnya. Saya tidak tahu apakah karena ada kerjasama antara kepala sekolah dengan guru-guru GBD itu, atau karena memang guru-guru GBD itu ada yang bandel karena merasa dia berada di wilayah tersebut, kepala sekolahnya dari wilayah luar, makanya dia merasa gagah. Wah, dia bisa menakut-nakuti Bapak Ibu kepala sekolah sehingga mereka bebas untuk datang dan tidak datang melaksanakan tugas.
kami ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekolah, kami mendukung Bapak Ibu untuk menertibkan guru-guru GBD yang tidak melaksanakan tugas tersebut. Ya, supaya pendidikan kita atau tugas-tugas pendidikan tersebut dapat mereka laksanakan sesuai dengan SK yang sudah diberikan kepada mereka. Karena honor dari GBD ini sudah sangat besar sekali sekarang. Tidak ada lagi istilah mengatakan gajinya kecil. Tidak ada lagi itu. Pemerintah sudah memberikan upah yang selayaknya. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian, demikian yang perlu dulu kami sampaikan dari awal ini. Saya mendukung apa yang disampaikan tadi Pak Dimas. Kalau ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu sekalian sampaikan terkait infrastruktur di sekolah, memang kita bukan dewa yang langsung hari ini bisa kita eksekusi, tetapi mungkin kita lihat nanti seperti apa yang bisa kita tampung. Ya, di sini Wakil Ketua Komisi kita ini Pak Hendra ini dari Banggar, dia Badan Anggaran. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang disampaikan, beliau ini sangat membantu kita nantinya di Banggar. Ya Ketua? Ya, jadi Pak Ketua sudah bilang siap. Jadi Bapak Ibu sekalian silahkanlah menyampaikan hal-hal yang memang patut disampaikan kepada kita di sini. Terima kasih. Yahoo. Kabupaten Nias dan Kebupati, Bapak Ibu anggota DPRD Komisi E, Bapak Kepala Cabang, Kepala Sekolah, segala hadirin yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Yahoo. Puji syukur kalau pada kesempatan ini kita masih dikasih oleh Tuhan, karena kalau tidak dikasih Tuhan kita tidak mungkin bisa berada di tempat ini. Dan satu hal yang kita syukur benar bahwa baru pertama kali ini ada anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Komisi yang membidangi pendidikan, yang mau turun langsung ke lapangan. Tentu ini niatnya adalah niat baik. Anggota DPRD dalam melakukan tugas pengawasannya tidak hanya mengawasi dari jauh, tidak hanya meneropong, tetapi melihat langsung di lokasi atau di daerah. Hal ini kita syukuri. Ketika kita syukuri, maka yang kita harapkan ada hasil. Ada hasil dari pertemuan hari ini. Sesungguhnya kami di DPRD Provinsi Sumatera Utara, minimal kami yang juga berasal dari Dapil Nias ini, sering sekali mendapatkan laporan-laporan dari guru-guru maupun kepala sekolah, keluhan-keluhan mengenai sebab-sebab kenapa pendidikan Kepulauan Nias itu seperti ini ketika dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain. Maka sengaja kami hadir, ada 3 orang anggota DPRD dari Kepulauan Nias, seakan-akan ada sebuah magnet di Komisi E. Kami 50% anggota DPRD-nya berada di Komisi E. Tentu magnet itu apa? Yaitu sebuah keperhatian, sebuah kecintaan akan nasib pendidikan di Kepulauan Nias. Kita berharap bahwa pada hari ini Ibu Bapak tidak segan-segan menyampaikan sesuatu mengenai apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sebagai kepala sekolah, yang menjadi kendala bahwa pendidikan kita itu sedikit macet. Kami tahu di DPRD Provinsi ini salah satu, kami sampaikan juga ke Pak Komisi E, bahwa seringnya itu ada keluhan dari pegawai-pegawai termasuk guru-guru dan kepala sekolah menyangkut administrasi. Kita bisa paham bahwa ketika ada administrasi yang diurus di DKD provinsi, waktu, materi juga rugi. Tapi kemarin-kemarin lagi saya masih menemukan bahwa itu banyak yang bermain-main. Saya sampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, pada saat ini saya mau sampaikan, baru-baru ini Pak ada SK perpindahan yang saya kejar yang selama ini sudah lebih 1 tahun Pak Kadis
diurus oleh seorang guru yang suaminya dipindah tugaskan sebagai pegawai bank di Medan. Istrinya guru SMP kalau tidak salah. 1 tahun lebih diurus, Pak. Tapi mengeluh, saya telusuri. Sampai ke Ibu Sekda saya meminta itu. Ironisnya Pak Kadis, SK itu sudah keluar per April 2019. Ada apa? Kenapa tidak diserahkan kepada seorang guru atau yang bersangkutan? Nah, tentu di dalam hal ini kami berharap bahwa semua bersinergi untuk memudahkan segala urusan-urusan lebih-lebih di pendidikan ini. Akan disampaikan oleh Pak Ketua tadi bahwasanya kami bukan eksekutor dalam kehadiran di hadapan Ibu Bapak pada saat ini, itu jelas. Tentu semua ada regulasi, ada tahapan. Tapi apa yang mau kita pikirkan? Kami DPRD apa yang mau kami pikirkan? Kurang kalau hanya kami berdua bertiga oleh Ibu Mega. Apalagi kalau Ibu Mega kena sering apa? Karena gender ya. Ada apa kalau ya. Tentu yang kami harapkan itu adalah informasi dan usul-usul dari Bapak Ibu sekalian. Mari bersama-sama untuk melakukan perubahan terhadap pendidikan di Kepulauan Nias ini. Kami yang berada di Komisi E sengaja kami hadir di sana untuk berjuang dengan sepenuh hati. Tidak bisa disampaikan, nanti bisa berkembang mungkin. Jadi bersama dengan Bapak Kadis di sini semua. Saat ini Pak, saya mau menggambarkan keadaan sekolah kita di SMA Negeri 2 Asar terkait yang disampaikan oleh Bapak Kacep tadi, di mana di sekolah kita sama sekali sampai sekarang belum pernah ada bantuan pemerintah bangunan sarana prasarananya atau ruang gedung seperti ini pun Pak belum pernah ada. Artinya di situ hanya ada bangunan yang swadaya dari masyarakat atau dari kerjasama dari lingkungan atau tokoh masyarakat sekitar situ. Di sana memang Pak, sekolah kita memang sekolah awal yang berdiri tahun 2016 kemarin dan ada mulai diterima siswanya tahun 2016. Bapak Kepala yang terhormat, bagaimana caranya supaya kita di sekolah itu diberikan penugasan dari dinas pendidikan supaya bisa layak untuk mengurus pendidikan. Dan kami harus mengeluarkan uang untuk membayar APT sampai ke lokasi sekolah yang kami tuju, khususnya untuk supervisi ini. Dan sebagian juga Bapak Ibu Kepala Sekolah seperti itu. Mereka khususnya di luar jalan yang bagus macam Bombay, mereka terlambat karena jauh di lokasi, baik soal tempat tadi dan terutama transportasi. Oleh karenanya melalui kesempatan ini kami mohon minimal sepeda motor Pak bisa dibagi-bagi kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang membutuhkan. Keluhan dari sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Nias Selatan dan Nias Barat, khususnya swasta. Karena sebelum kita bergabung dulu di provinsi, guru-guru di swasta itu diangkat menjadi DPD daerah, dan mereka mendapatkan SK dari kepala daerah. Ketika kita masuk ke provinsi, maka yang bisa ditanggung oleh provinsi itu hanya guru-guru GTT provinsi yang ada di negeri. Demikian, terima kasih. Pemeriksaan khusus kepada dinas pendidikan itu PKPD kami program kerja pemeriksaan tahunan di bulan Juni dan di bulan November Pak. Khusus dana pos Pak ya, khusus dana pos. Namun di sini kami ada juga menerima pengaduan, terutama pengaduan dari kepolisian. Nah, itu kepolisian itu yang kami tindak lanjuti untuk tahun 2020 ini saja ada 5 kasus Pak, 5 kasus. Namun khusus untuk dana bos hanya 2 kasus. Hanya 2 kasus itu SMA
SMA Negeri 1 Lotu. Nah, Lotu itu pada bulan Oktober sudah kami laksanakan, LHP-nya sudah selesai Pak. Sudah selesai. Itu LHP-nya itu ditembuskan ke Dinas Pendidikan Pak, sama ke Capres. Terima kasih sudah Pak Kadis. bisa melakukan pertemuan. Yang tadi soal GBD yang jadi Panwas sama PPK gimana nih? Sebenarnya begini, kalau tahun-tahun sebelumnya kita kan juga diminta mendukung pelaksanaan pilkada, diminta mendukung pelaksanaan pilpres, diminta mendukung pelaksanaan misalnya pilgub, karena masyarakat yang terpelajar di desa itu guru, di kecamatan itu biasanya guru. Jadi biasanya kami mendukung itu. Tapi nggak tahu saya peraturannya gimana terakhir ini. Dan saya tanya ini Pak Sol. Catatan kami akan kami buat edarannya. Boleh apa tidak guru diberi tugas tambahan menjadi anggota Panwas, anggota PPK atau PPS dari kecamatan atau desa. Ya, kalau gajinya memang tidak boleh double, penting betul penghasilannya. Kecuali bersifat honor, boleh aja kalau terima honor, kenapa tidak? Tapi jangan mengganggu 5M tadi, mengajar, mendidik, menilai, merencanakan, dan tugas meja itu nggak boleh tinggal. Tadi kan saya jelaskan apa tugas dari guru itu, tidak hanya mengajar, itu salah satu tugas mengajar, tapi dia harus mendidik, harus menilai, harus merencanakan, harus melaksanakan tugas-tugas lain. Saya pikir itu saya mau maaf karena agak sudah menyangkut saya emosi. Pak Kadis. Ya Pak. Saya kira memang menurut hemat saya tidak patut kita pertahankan mereka. Kenapa? Karena tersita waktu mereka di Panwas sama PPK itu kurang lebih 1 tahun Pak. Bakal mereka akan meninggalkan tugas tanggung jawab mereka sebagai guru. Nah itu sangat merugikan sekolah. Kalau di kabupaten kota Pak, sudah keluar surat edarannya dari bupati dan wali kota, itu tidak boleh. Baik, barangkali begini Pak, kalau yang tahunan itu mungkin ya saya setuju juga itu. Tapi kalau yang menjaga TPS itu 1 hari, ya. Kalau itu tidak masalah Pak. Iya, kalau PPK sama Panwas itu 1 tahun itu kontrak mereka. Baik, akan kami buat edarannya mengenai itu. Mudah-mudahan kita setuju itu. Kalau lamanya setahun kan harus cuti mungkin di luar tanggungan negara atau apa nanti mekanismenya. Tetapi kalau yang 1 hari itu yang menjaga TPS itu biasanya memang itu dari guru-guru di desa dan di kecamatan. Terima kasih Pak.